Aku berdiri di samping puing helikopter Bell 412 yang mesinnya masih mengepul pelan. Angin pegunungan Intan Jaya menusuk tulang seperti pisau dingin. Jaket tebalku sudah basah kuyup oleh kabut yang tak pernah hilang di ketinggian ini. Tangan kananku masih memegang erat senapan yang baru saja diambil dari tangan seorang prajurit TNI yang terluka. Darahnya menempel di telapakku, lengket dan hangat. Ini dia, gumamku dalam hati. Suaraku hampir hilang ditelan deru angin. Akhirnya aku melihat sendiri bagaimana tentara Indonesia menindas tanah Papua. Operasi Habema yang mereka banggakan itu pasti cuma kedok untuk membantai orang-orang yang mau merdeka. Aku sudah siap memfilmkan semuanya dengan ponsel yang masih tersisa 40% baterai. Rekan-rekanku di Perth pasti menunggu bukti ini. Sudah 20 tahun aku bekerja sebagai teknisi helikopter kontrak untuk perusahaan tambang asing di Papua Barat. Selama itu, aku hanya mendengar cerita dari forum-forum online dan teman ekspat. TNI datang, desa-desa dibakar, rakyat ditindas. OPM adalah pejuang. Sederhana. Tapi yang kulihat 5 menit setelah mendarat darurat karena cuaca buruk dan suara tembakan sporadis di kejauhan, justru membuat mulutku terkunci. Seorang kapten TNI, namanya Kapten Rahmat, berlari mendekat. Seragam lorengnya kotor lumpur setengah badan. Dia tidak memakai sepatu boot seperti yang kubayangkan tentara penindas pakai. Hanya sandal jepit hitam yang sudah bolong di bagian jempol kaki. Kakinya penuh goresan dan lumpur kering. Di tangannya ada botol plastik bekas air mineral, diisi air matang yang masih mengepul. Dia berlutut di depan seorang anak laki-laki Papua umur 8 tahun yang kakinya bengkak parah karena infeksi. "Tenang ya nak," katanya pelan dalam bahasa Indonesia yang dicampur logat lokal. Tangannya yang kasar membersihkan luka itu dengan kain bersih yang dirobek dari kaos dalamnya sendiri. Anak itu menangis kecil, tapi tidak menolak. Ibu anak tersebut berdiri di belakang, memakai daster motif bunga yang sudah pudar warnanya. Harganya pasti tidak lebih dari Rp30.000 di pasar Wamena. Daster itu basah oleh embun. Tapi dia tetap memegang erat sapu lidi yang tadi dipakai menyapu lantai pos. Aku berdiri membeku. Helikopterku rusak berat di landing zone darurat ini. Radio hanya mengeluarkan desis. Dan aku yang sudah siap melawan penjajah, malah melihat seorang kapten militer membersihkan kaki anak Papua dengan air matang dari botol bekas, sambil memakai sandal jepit bolong. "Lo teknisi helikopter kan?" tanya Kapten Rahmat tiba-tiba, menoleh ke arahku tanpa berdiri. Matanya lelah, tapi tenang. "Bisa bantu cek generator kami? Bensinnya tinggal sedikit, dan malam ini suhu bisa turun sampai 0 derajat. Anak-anak ini butuh listrik buat lampu dan radio." Aku tidak langsung jawab. Di kepalaku masih berputar video-video yang pernah kulihat di YouTube. Tentara Indonesia dengan senjata lengkap mengintimidasi warga. Tapi di depanku sekarang, prajurit-prajurit itu sedang mengumpulkan kayu bakar kering dengan tangan kosong. Salah satu dari mereka, seorang serda asal Jawa Timur, memakai celana pendek loreng yang sudah robek di lutut, sedang memasak mie instan di atas kompor kecil yang digerakkan dari tabung gas LPG 3 kilo yang diikat di boncengan Honda Beat tua. Aku melangkah mendekat. Sepatu botku yang mahal terasa berat di lumpur tebal. "Kalian sedang operasi militer besar-besaran," katanya. "Operasi Habema. Kok seperti ini?" Kapten Rahmat tersenyum tipis, sambil membalut kaki anak itu dengan perban yang warnanya sudah kuning. "Operasi ya operasi, Mas. Tapi yang kami lawan bukan cuma orang-orang bersenjata di hutan. Kami juga lawan dingin, lawan penyakit, lawan jarak yang bikin logistik mati. Kemarin konvoi beras kami diserang, 3 motor hancur. Tapi kami tetap harus bawa obat ke desa-desa ini." Dia bangkit, membersihkan tangan di celananya. Sandal jepitnya meninggalkan jejak di tanah basah. Aku melihat ke sekitar pos kecil itu. Hanya ada beberapa tenda darurat, 1 pos jaga dari karung pasir, dan sebuah warung kecil yang dijalankan emak-emak lokal. Emak itu sedang menggoreng pisang dengan minyak bekas di wajan hitam. Bau harumnya bercampur asap kayu bakar.
Malam mulai turun cepat di pegunungan. Kabut semakin tebal. Aku duduk di sebuah bangku kayu kasar di depan tenda komando. Tangan masih kotor darah prajurit yang tadi kubantu angkat. Ponselku tidak ada sinyal. Satelit phone rusak saat jatuh. Aku terjebak di sini, entah berapa hari. Kapten Rahmat mendekat lagi, membawa secangkir kopi hitam panas di gelas yang retak. Minum dulu, Mas Auzi. Besok pagi kita coba lihat helikopter loh. Kalau bisa diperbaiki, bagus. Kalau tidak, kita evakuasi lewat jalur darat. Tapi jalurnya, ya seperti ini. Dia menunjuk ke arah lembah gelap di bawah. Hanya ada jejak ban motor yang setengah tenggelam di lumpur. Aku menyesap kopi itu. Pahit, tapi hangat. Di dalam kepalaku, narasi yang sudah kukumpulkan bertahun-tahun mulai retak sedikit. Bukan karena pidato besar. Bukan karena ada orang yang menyelamatkan aku secara dramatis. Tapi karena aku melihat seorang kapten TNI membersihkan luka anak Papua dengan kain robek dari kaosnya sendiri. Memakai sandal jepit bolong di tengah operasi militer yang katanya paling panas di Indonesia. Dan aku belum tahu, ini baru awal dari segala yang akan kuhadapi di minggu-minggu berikutnya. Malam pertama di pos itu terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Angin pegunungan meniup tenda daruratku hingga kainnya bergetar seperti drum. Suhu turun tajam. Aku yang biasa duduk di kokpit helikopter ber-AC sekarang meringkuk di sleeping bag tipis yang dipinjamkan prajurit. Di luar, suara langkah sandal jepit masih terdengar. Mereka bergantian jaga. Aku bangun sebelum subuh karena suara orang berbisik. Keluar tenda, kulihat Kapten Rahmat dan 3 prajurit lain sedang memeriksa generator kecil yang sudah tua. Cahaya senter mereka berkelap-kelip di kegelapan. Generator itu digerakkan dengan bensin yang disimpan dalam jeriken plastik bekas oli motor. Salah satu prajurit, namanya Pratu Joko, memakai kaos oblong biasa di bawah rompi loreng. Kakinya telanjang. Hanya sandal jepit yang diikat tali tambahan supaya tidak lepas di lumpur. "Pagi, Mas," sapa Joko sambil menyekat tangan dengan kain lap kotor. "Kopinya sudah ada. Emak-emak di warung sebelah bikin dari pagi." Aku mengikuti mereka ke warung kecil itu. Bangunannya hanya dari papan kayu dan terpal. Di dalam, seorang ibu Papua berusia sekitar 50 tahun, memakai daster ungu yang sudah banyak tambalan, sedang mengaduk kopi di panci aluminium. Di sampingnya ada tumpukan roti tawar yang dibungkus plastik bekas. Dia tersenyum lebar saat melihatku. Giginya kuning karena sirih. "Mas dari luar ya? Makan dulu, biar kuat," katanya sambil menyodorkan sepiring pisang goreng yang masih panas. Minyaknya dari botol bekas yang entah sudah dipakai berapa kali. Tapi rasanya enak, gurih, dan hangat menembus perut yang kosong. Sambil makan, aku mengamati. Pos ini bukan markas besar seperti yang kubayangkan. Hanya sekitar 20 prajurit, ditambah beberapa keluarga yang ikut tinggal karena desa mereka terlalu dekat area rawan. Seorang istri prajurit sedang mencuci pakaian di ember plastik dengan sabun batang yang warnanya sudah pudar. Dia menggosok seragam loreng di atas batu datar. Airnya diambil dari sungai kecil yang mengalir di belakang pos. Sabun itu kecil, tapi busanya banyak. Aku ingat di Australia kami pakai deterjen cair mahal yang wanginya seperti parfum. Di sini, sabun batang seharga Rp5.000 itu harus cukup untuk cucian sekeluarga selama seminggu. Kapten Rahmat mendekat lagi. "Hari ini kita cek helikoptermu. Tapi sebelum itu ada konvoi logistik kecil ke desa sebelah. Mau ikut? Biar lihat sendiri medan di sini." Aku ragu sebentar, tapi penasaran lebih besar. Kami berangkat dengan 3 Honda Beat yang sudah dimodifikasi. Satu motor membawa 2 jeriken bensin, satu lagi membawa karung beras 50 kilo yang diikat kuat di boncengan. Aku naik di belakang Pratu Joko. Motornya kecil, tapi mesinnya ngorok kuat meski jalan setapak penuh batu dan lumpur setinggi mata kaki. Ban motornya botak, tapi Joko mengemudi dengan santai. Kakinya sesekali menapak ke tanah untuk menjaga keseimbangan. Sepanjang jalan, aku melihat hal-hal kecil yang tak pernah muncul di berita. Di tikungan curam,
Ada prajurit lain yang mendorong motornya sambil membawa kotak obat di punggung. Keringatnya bercampur hujan gerimis. Di pinggir jalan, seorang emak-emak Papua membawa keranjang sayur di kepala, memakai daster dan sandal jepit sama seperti prajurit. Dia melambai ramah saat konvoi lewat. Bukan wajah ketakutan seperti yang sering diceritakan. Sesampainya di desa kecil itu, sekitar 20 rumah panggung, kami diturunkan. Prajurit membagikan beras dan minyak goreng. Bukan dengan senjata di tangan, tapi dengan senyum dan obrolan. Seorang bapak tua Papua mendekat ke Kapten Rahmat. "Pak, anak saya demam lagi. Obatnya habis." Kapten langsung membuka tas medisnya. Di dalamnya ada parasetamol, antibiotik, dan perban yang rapi. Dia memeriksa anak itu dengan telaten, meski jelas bukan dokter. "Ini obatnya, diminum 2 kali sehari. Besok kita kirim bidan ke sini." Aku berdiri agak jauh, merekam diam-diam dengan ponsel. Di kepalaku mulai ada gangguan. Di mana penindasan yang katanya brutal? Yang kulihat adalah prajurit yang membawa beras naik motor kecil, melewati medan yang bahkan jeep susah lewat. Mereka pakai sandal jepit, karena sepatu boot cepat rusak di lumpur ini. Mereka mandi dengan air sungai dan sabun batang. Mereka tidur bergantian di tenda yang bocor saat hujan. Siang harinya, saat kami kembali ke pos, hujan deras turun. Motor kami slip beberapa kali. Aku yang terbiasa terbang di atas segalanya, sekarang merasakan setiap inci tanah yang berbahaya. Di pos, generator akhirnya hidup setelah diperbaiki. Lampu kecil menyala redup. Pratu Joko mendekatiku sambil membawa piring nasi dengan ikan asin dan sambal. "Mas, cerita dong tentang Australia." "Di sana helikopter selalu bagus ya. Di sini susah, tapi kita biasa." Aku mengangguk pelan. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena dingin, tapi karena pertanyaan yang mulai mengganggu. Kalau TNI sekejam yang dibilang media, kenapa mereka repot-repot bawa obat pakai motor kecil dan sandal jepit ke desa-desa terpencil? Kenapa emak-emak Papua di daster murah itu justru tersenyum dan menawarkan pisang goreng kepada penindas? Aku masih belum percaya sepenuhnya. Tapi retakan nih prasangkaku sudah mulai melebar. Dan esok harinya, ujian yang lebih besar akan datang. Hari ketiga terjebak di pegunungan Intan Jaya, aku sudah mulai terbiasa dengan ritme aneh di pos ini. Pagi selalu dimulai dengan suara sandal jepit berderit di tanah basah dan aroma kopi dari warung emak-emak. Kali ini, Kapten Rahmat mengajakku ikut patroli logistik yang lebih jauh. "Kita harus antar obat dan amunisi cadangan ke pos depan," katanya sambil memeriksa peta plastik yang sudah robek di sudut-sudutnya. Peta itu digambar tangan. Coretan pulpen hitam menandai jalur setapak yang berubah-ubah karena tanah longsor. Kami berangkat dengan 4 Honda Beat. Aku naik di motor tengah. Boncengannya penuh kotak obat yang dibungkus plastik tebal. Pratu Joko lagi-lagi yang mengemudi. Motornya kali ini membawa 2 tabung gas LPG kecil di samping. Diikat dengan tali rafia yang warnanya sudah pudar. "Ini buat kompor di pos depan," jelasnya sambil menstarter mesin. "Kalau gas habis, prajurit cuma bisa makan mie instan kering." Jalan yang kami lalui bukan jalan. Hanya jejak ban yang setengah hilang di lumpur tebal. Beberapa kali motor slip. Kami semua turun mendorong. Sandal jepitku yang dipinjamkan sudah penuh lumpur. Talinya kendur. Aku yang biasa pakai sepatu safety boot Australia, sekarang merasakan setiap batu tajam menusuk telapak kaki. Tapi prajurit-prajurit itu tertawa kecil sambil mendorong. "Biasa, Mas. Minggu lalu motor kami bawa lemari es buat dapur pos. Naik turun bukit segini." Aku terdiam. Lemari es? Di tengah operasi militer di pegunungan. Mereka bawa dengan motor kecil, melewati medan yang membuat helikopterku jatuh. Di tengah perjalanan, hujan deras datang lagi. Kami berteduh di bawah pohon besar. Kapten Rahmat membagikan roti tawar yang sudah agak keras. "Makan sedikit, kita harus sampai sebelum gelap."
Sementara itu, seorang prajurit muda bernama Andi sedang memperbaiki ban motor yang kempes dengan alat tambal yang sederhana. Dia memakai pisau lipat untuk mengupas ban dalam. Tangannya penuh oli hitam. Di sampingnya ada pompa angin manual yang sudah berkarat. Saat hujan reda, kami lanjut. Tapi tiba-tiba terdengar suara letusan di kejauhan. Bukan tembakan dekat, tapi cukup untuk membuat semua orang tegang. Kapten Rahmat memberi isyarat diam. Kami mematikan mesin motor, mendengarkan. Angin membawa suara yang samar. Mungkin OPM patroli, bisik Joko. Aku merasakan jantung berdegup kencang. Ini dia, pikirku. Titik api paling panas. Aku siap melihat kekerasan yang selama ini kudengar. Tapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya dari ekspektasiku. Kami memutuskan mendekat pelan-pelan. Di sebuah tikungan, kami menemukan sebuah rumah panggung kecil yang terbakar sebagian. Asap masih mengepul. Beberapa warga desa berlarian ketakutan. Seorang perempuan Papua memeluk anaknya. Dasternya robek di bahu. "Mereka minta pajak lagi," jeritnya. "Kami tolak, mereka bakar rumah." Kapten Rahmat turun dari motor. Sandal jepitnya cepat tenggelam di lumpur. Dia mendekati warga tanpa senjata di tangan. "Ibu tenang, kami bantu padamkan." Prajurit-prajurit langsung ambil ember dari motor, mengambil air dari sungai kecil di dekat situ. Aku ikut membantu, mengangkat ember air yang berat. Tangan yang biasa memutar obeng presisi sekarang penuh lumpur dan jelaga. Sambil memadamkan api, aku mendengar cerita warga. OPM sering datang malam hari, meminta beras, uang, bahkan anak muda untuk ikut mereka. Kalau ditolak, ancaman dan pembakaran. "TNI di sini malah bawa obat," kata bapak tua itu sambil menunjuk kotak obat di motor kami. "Mereka tidak minta apa-apa." Api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh rumah. Kapten Rahmat memberikan beberapa karung beras cadangan dan obat-obatan. "Besok kami kirim tim medis," janjinya. Warga itu menangis haru, memegang tangan kapten dengan daster basah kuyup. Kami lanjut perjalanan dalam diam. Di pos depan, kami serahkan logistik. Di sana aku melihat lagi realita mikro yang menghancurkan prasangkaku. Seorang prajurit sedang mengganti popok bayi istrinya dengan kain lap bersih yang sudah dicuci pakai sabun batang. Bayi itu lahir di pos ini 3 bulan lalu. Mereka namai dia Harapan. Di sampingnya ada radio komunikasi yang antenanya dibuat dari hanger besi bekas. Malam harinya di pos utama, saat kami kembali, aku duduk di bangku kayu lagi. Badanku pegal semua. Kapten Rahmat duduk di sebelahku, memegang secangkir kopi. "Masih percaya kami penindas?" tanyanya pelan tanpa nada menantang. Aku tidak langsung jawab. Aku ingat hari ini. Motor Honda Beat yang membawa lemari es dan gas LPG melewati lumpur. Prajurit memakai sandal jepit mendorong motor di tanjakan curam. Emak-emak dengan daster 30.000 yang memasak untuk pasukan. Dan warga Papua yang lebih takut pada pajak OPM daripada kehadiran TNI. "Ini tidak seperti yang kubaca," gumamku akhirnya. Kapten tersenyum tipis. "Di sini perang bukan cuma tembak-menembak, Mas. Perang melawan jarak, melawan cuaca, melawan kemiskinan. Kami cuma mencoba menjaga agar warga bisa hidup." Aku menatap langit gelap di atas pegunungan. Bintang-bintang samar di balik kabut. Prasangkaku yang sudah bertahun-tahun mulai goyah. Tapi masih ada keraguan. Besok, aku tahu, akan ada ujian lebih berat lagi. Karena suara tembakan semakin sering terdengar di malam-malam berikutnya. Malam-malam berikutnya di pegunungan Intan Jaya terasa semakin panjang. Suara tembakan sporadis kini bukan lagi kejutan, tapi latar belakang yang membuat tidurku gelisah. Aku mulai membantu di pos, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai teknisi yang tak punya pilihan lain. Pagi itu, Kapten Rahmat memintaku memeriksa radio komunikasi utama yang sering putus. Alatnya sudah tua,
Kabel-kabelnya diisolasi pakai lakban hitam yang sudah mengelupas. Aku duduk di meja kayu kasar di dalam tenda komando. Tanganku penuh oli. Di sampingku, Pratu Andi sedang membersihkan senjatanya dengan kain lap yang sama dipakai untuk lap meja makan. "Hati-hati, Mas. Bagian ini mudah karatan karena kabut terus," katanya sambil menyodorkan botol kecil oli yang sebenarnya botol bekas obat tetes mata. Mereka pakai segala yang ada untuk bertahan. Sambil bekerja, aku mendengar obrolan prajurit-prajurit lain di luar tenda. Mereka bicara tentang keluarga di kampung halaman. Satu dari Jawa Tengah cerita anaknya baru masuk SD. Kirim foto lewat radio satelit yang sinyalnya lemah. Yang lain asal Sulawesi. Istrinya kirim kabar lewat surat yang dibawa konvoi 2 minggu sekali. Surat itu dibaca berulang-ulang. Kertasnya sudah kusut. Siang harinya, konvoi logistik besar datang dari bawah. Bukan truk militer gagah, tapi belasan Honda Beat dan beberapa motor trail yang sudah dimodifikasi. Mereka bawa beras, minyak, obat, bahkan beberapa dus susu bubuk untuk anak-anak desa. Satu motor membawa lemari pendingin kecil untuk obat-obatan yang harus disimpan dingin. Aku membantu membongkar. Punggungku basah keringat meski udara dingin. Emak-emak di warung langsung masak untuk pasukan yang baru datang. Bau ikan asin goreng bercampur asap kayu bakar lagi-lagi memenuhi udara. Di antara kesibukan itu, aku melihat interaksi yang membuat dadaku sesak. Seorang bapak Papua dari desa tetangga datang berjalan kaki hampir 2 jam. Kakinya memakai sandal jepit yang tali kirinya putus, diikat pakai tali sepatu bekas. Dia membawa sekeranjang ubi dan sayur. "Ini buat bapak-bapak TNI," katanya. "Anak saya kemarin dapat obat dari sini, sudah sembuh." Kapten Rahmat menerima dengan hormat. Mereka duduk bersama di bangku kayu, minum kopi dari gelas retak. Bapak itu cerita panjang lebar tentang bagaimana OPM sering memaksa warga memberi makan dan informasi. "Kalau tidak, rumah kami dibakar atau anak kami diambil." Suaranya pelan, tapi penuh ketakutan yang nyata. Aku yang mendengarkan dari dekat merasa dunia berputar terbalik. Selama ini aku percaya TNI yang datang merampas, tapi yang kudengar justru sebaliknya. Sore harinya, ada insiden kecil yang jadi ujian buatku. Seorang prajurit muda terpeleset di sungai saat mengambil air. Kakinya luka cukup dalam karena batu tajam. Aku membantu kapten membersihkan luka itu. Kami pakai air matang dari botol bekas, sabun batang yang sudah tipis, dan perban dari kain bersih yang dirobek dari handuk lama. Tak ada obat mewah, tak ada peralatan steril seperti di klinik Australia. Tapi prajurit itu hanya meringis sambil bercanda. "Lumayan, besok bisa cerita ke anak-anak di kampung, kena batu musuh." Malamnya, saat kami duduk mengelilingi api unggun kecil, aku mulai bicara lebih terbuka. "Aku datang ke sini dengan pikiran bahwa kalian semua penindas. Berita di luar bilang operasi Habema itu operasi pembantaian." Salah seorang prajurit, seorang sersan asal Maluku, tertawa pelan. "Kalau kami pembantaian, Mas, kenapa kami repot bawa susu bubuk pakai motor kecil melewati lumpur setinggi lutut? Kenapa kami bantu ibu-ibu melahirkan di pos? Kami juga manusia, Mas. Banyak dari kami sudah punya istri dan anak di kampung, tapi ditugaskan ke sini karena negara butuh dijaga." Aku diam. Api unggun menari-nari di depan wajah mereka yang lelah tapi tetap tegar. Di kejauhan, suara burung malam bercampur angin. Aku ingat daster ibu-ibu tentara yang dicuci tiap hari pakai sabun batang. Honda Beat yang jadi tulang punggung logistik di medan mustahil. Sandal jepit yang menemani setiap langkah patroli. Dan warga Papua yang datang membawa ubi sebagai tanda terima kasih. Prasangkaku semakin retak. Tapi masih ada bagian hatiku yang bandel, yang masih ingin mencari bukti bahwa cerita lama itu benar. Karena mengakui bahwa aku salah selama ini, terasa lebih berat daripada lumpur pegunungan ini. Besok pagi rencananya kami akan ke desa yang lebih dalam lagi. Dan di sana, aku tahu, akan ada cerita yang lebih keras lagi untuk kuhadapi. Malam itu hujan deras mengguyur pos tanpa henti.
Suara air membentur terpal tenda seperti genderang perang. Aku terbangun karena suara letusan yang lebih dekat dari biasanya. Bukan tembakan tunggal, tapi serangkaian. Kapten Rahmat sudah berlari keluar dengan sandal jepit yang basah, seragam loreng setengah tergantung. "Semua siap, mungkin serangan kecil," teriaknya pelan. Aku ikut keluar, tanganku memegang senter yang pinjaman. Di kegelapan, prajurit-prajurit bergerak cepat tapi tertib. Tak ada teriakan panik. Mereka pakai posisi di balik karung pasir, senjata siap, tapi tidak langsung tembak balik. Kapten memberi perintah singkat lewat radio yang antenanya dari hanger besi. Aku meringkuk di belakang tenda, jantung berdegup kencang. Tembakan berhenti setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam. Tak ada korban di pihak kami, tapi di pagi harinya kami menemukan jejak. 2 warga desa terkena tembakan nyasar saat lari dari serangan OPM yang mencoba rebut logistik malam hari. Seorang ibu muda dan anak remajanya. Darah mereka bercampur lumpur di jalan setapak. Pagi itu jadi hari yang paling berat. Kapten Rahmat langsung memimpin tim evakuasi. Kami pakai 2 Honda Beat dan tandu darurat dari kayu dan kain terpal. Aku ikut membawa tandu. Bahuku pegal menahan beban. Ibu itu masih sadar, tapi wajahnya pucat. Anak remajanya lebih parah, kakinya menganga karena peluru. Daster ibunya robek dan berlumur darah. Motif bunganya tak lagi terlihat. Sepanjang perjalanan ke titik evakuasi medis, hujan masih rintik. Sandal jepitku licin. Beberapa kali aku hampir jatuh. Pratu Joko berjalan di depan, memotong ranting yang menghalangi dengan parang kecil. "Pelan-pelan, Mas. Kalau tergesa, bisa tambah korban," katanya. Di titik medis lapangan, yang hanya sebuah tenda besar dengan generator kecil, tim medis TNI sudah menunggu. Dokter militer, seorang mayor perempuan asal Bandung, langsung bekerja. Dia pakai sarung tangan lateks yang sudah dipakai ulang setelah disterilkan dengan alkohol dari botol kecil. Tak ada ruang operasi mewah, hanya meja kayu yang ditutup plastik bersih. Aku membantu memegang lampu senter saat dokter membersihkan luka anak itu. "Peluru nyasar," gumam dokter itu sambil bekerja. "Bukan dari kami, jejaknya beda." Dia menjahit luka dengan benang dan jarum sederhana. Tangannya mantap meski cahaya senter goyang-goyang. Ibu muda itu menangis pelan sambil memegang tangan anaknya. Dasternya diganti dengan kain bersih dari stop pos. Sambil menunggu, aku bicara dengan seorang warga laki-laki yang ikut mengantar. Dia cerita panjang tentang tekanan dari OPM. "Mereka bilang kami harus dukung Merdeka, tapi kami cuma mau anak sekolah, sawah aman, dan bisa jual ubi tanpa takut diminta pajak tiap bulan." Suaranya pelan, mata menatap tanah. "TNI datang, kami dapat obat dan beras. Mereka tidak minta apa-apa selain tolong jaga desa." Momen itu menghantamku keras. Aku yang dulu siap memfilmkan kejahatan perang TNI, sekarang memegang lampu senter untuk dokter yang menyelamatkan korban tembakan OPM. Prasangkaku semakin hancur berkeping-keping. Sore harinya, saat kembali ke pos, aku melihat Kapten Rahmat sedang duduk di bangku kayu, memegang kaki yang lecet karena sandal jepitnya putus tali. Dia membersihkannya sendiri dengan air matang dan sabun batang kecil. Tak ada keluhan. Di sebelahnya, emak-emak Papua yang biasa jual pisang goreng sedang menjahit seragam prajurit yang robek pakai benang kasar. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di luar tenda, memandang kabut yang menyelimuti pegunungan. Semua detail kecil berputar di kepala. Honda Beat yang setia membawa segala beban di medan maut. Daster murah yang tetap bersih meski dicuci di sungai. Sabun batang yang dipakai untuk segalanya, mulai dari mandi sampai cuci luka. Sandal jepit yang menjadi sepatu resmi di sini. Dan kebaikan kecil yang dilakukan tanpa kamera. Aku mulai sadar. Sistem yang kulihat bukan sempurna, tapi berusaha keras di tengah keterbatasan. Prajurit-prajurit ini bukan mesin perang, tapi manusia biasa yang meninggalkan keluarga untuk menjaga tanah yang jauh dari rumah mereka.
Dan warga Papua di sini, dengan hidup sederhana mereka, lebih memilih kedamaian daripada janji merdeka yang dibayar dengan darah dan paksaan. Tapi masih ada keraguan kecil di sudut hatiku. Besok, saat aku mencoba menghubungi dunia luar lewat radio satelit yang sempat diperbaiki, aku akan dihadapkan pada pilihan. Terus percaya narasi lama, atau mulai melihat dengan mata sendiri. Dan pilihan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Keesokan paginya, radio satelit yang sudah kuperbaiki sempat menyala. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk kirim pesan pendek ke rekan kerjaku di Perth. Jari-jariku ragu di tombol. Aku mengetik. Terjebak di Intan Jaya. Helikopter rusak. Kondisi aman untuk saat ini. Tapi cerita di sini beda. Jangan buru-buru publish apapun. Pesan terkirim. Balasan datang lambat. Kau baik-baik saja. Dunia luar bilang operasi HBMA semakin brutal. Ada laporan korban sipil banyak. Hati-hati, mereka cuci otak. Aku menatap layar kecil itu lama. Kata-kata cuci otak menusuk. Dulu aku pasti langsung setuju. Sekarang, setelah melihat prajurit membersihkan luka anak Papua dengan sabun batang dan air matang dari botol bekas, setelah mendorong Honda Beat yang membawa beras melewati lumpur setinggi lutut, setelah mendengar warga sendiri cerita tentang pajak OPM yang membakar rumah, kata itu terasa kosong. Aku keluar tenda. Hari itu Kapten Rahmat mengajakku ke desa yang baru diserang malam sebelumnya. Kami berangkat lagi dengan motor kecil. Kali ini aku yang nyetir Honda Beat pinjaman. Mesinnya bergetar di tanganku, ban botaknya licin di tanah basah. Di boncengan, ada kotak obat dan 2 karung beras kecil. Kapten duduk di belakang, memegang senapan, tapi tangan satunya memegang tali pengikat barang. Desa itu sunyi. Beberapa rumah panggung hangus. Warga yang tersisa berkumpul di rumah utama. Mereka melihat kami datang dengan campuran lega dan lelah. Seorang kakek Papua mendekat, memakai baju kaos oblong lusuh dan celana pendek. Mereka datang lagi semalam, ambil anak muda kami, yang menolak dipukul. Kapten Rahmat mendengarkan tanpa memotong. Dia kemudian membantu membersihkan puing bersama prajurit lain. Aku ikut angkat kayu hangus. Tangan putihku yang biasa memegang alat presisi, sekarang penuh jelaga dan luka kecil. Di sudut desa, seorang ibu sedang menyusui bayinya di bawah terpal sementara. Dasternya basah. Tapi dia tetap tersenyum tipis saat prajurit memberikan susu bubuk. Sore harinya saat kami kembali, aku merasa gelisah berat. Aku duduk sendirian di belakang pos, memandang lembah. Pratu Joko mendekat, membawa 2 gelas kopi. Mas lagi mikir ya? Wajar. Dulu saya juga bingung saat pertama tugas di sini. Dia cerita panjang tentang bagaimana dia meninggalkan anak kecil di kampung. Tentang surat dari istri yang bilang, sabar ya, negara butuh bapak. Tentang teman sesama prajurit yang gugur karena tembakan saat menjaga konvoi obat. Kami bukan pahlawan, Mas. Kami cuma orang biasa yang coba jaga agar anak-anak Papua bisa sekolah tanpa takut. Malam itu, aku mencoba menghubungi lagi. Kali ini aku dapat sinyal lebih baik. Seorang teman ekspat menelpon via satelit. Bro, kau di mana? Kami dengar ada serangan besar. TNI lagi gencar. Kau harus keluar dan bongkar semuanya. Aku diam lama. Lalu jawab pelan. Aku lihat beda di sini, mate. Mereka bukan yang kau kira. Teman itu tertawa sinis. Jangan bilang kau sudah dicuci. Itu propaganda klasik. Telepon putus. Aku duduk termangu. Krisis dalam diriku pecah. Selama bertahun-tahun, aku memandang Indonesia dari jauh. Dari berita, dari forum, dari sudut pandang orang luar yang merasa lebih tahu. Sekarang aku berada di tengah lumpur. Di antara sandal jepit bolong, daster murah yang dicuci di sungai, Honda Beat yang jadi kuda perang logistik, dan manusia-manusia yang berusaha menjaga kehidupan sehari-hari di tengah konflik yang rumit. Aku mulai menulis catatan di buku kecil yang dipinjamkan.
Bukan untuk publish, tapi untuk diriku sendiri. Aku tulis detail-detail kecil. Cara prajurit memasak mie instan di kompor gas LPG 3 kilo. Cara emak-emak Papua membagi pisang goreng ke pasukan. Cara dokter militer menjahit luka dengan lampu senter goyang. Dan cara warga memilih diam-diam mendukung yang memberi obat, bukan yang minta pajak darah. Pengakuan itu datang pelan, menyakitkan. Aku salah. Bukan sepenuhnya, karena konflik memang ada dan rumit. Tapi aku salah besar memandang satu sisi sebagai monster dan sisi lain sebagai korban suci. Realita di pegunungan ini jauh lebih manusiawi, lebih keras, dan lebih penuh pengorbanan kecil yang tak pernah muncul di headline. Besok, helikopter cadangan akan datang evakuasi aku. Tapi aku tahu, aku tidak akan pulang dengan cara yang sama seperti datang. Pagi evakuasi tiba lebih cepat dari yang kuduga. Suara helikopter cadangan terdengar samar dari kejauhan. Mesinnya bergema di lembah. Aku berdiri di landing zone darurat yang sama tempat Bell 412-ku jatuh dulu. Tas ranselku sudah siap, tapi kakiku terasa berat. Kapten Rahmat dan beberapa prajurit mengantar. Mereka memakai seragam yang sudah dicuci bersih dengan sabun batang, sandal jepit diganti yang baru meski tetap sederhana. Sebelum helikopter mendarat, ada satu pekerjaan terakhir yang kuminta lakukan. Generator utama pos sempat mati lagi semalam. Aku perbaiki dengan cepat, memasang kabel baru dari stok cadangan yang mereka simpan di kotak kayu bekas. Pratu Joko berdiri di samping, memegang senter. Terima kasih, Mas. Minimal besok malam ada lampu buat anak-anak belajar. Saat itu, seorang ibu Papua mendekat. Daster birunya bersih, meski sudah banyak tambalan. Dia membawa bungkusan daun pisang. Di dalamnya ada ubi rebus hangat dan ikan asin kecil. Ini buat Bapak teknisi dari jauh, katanya pelan. Bapak sudah bantu kami. Aku menerima bungkusan itu dengan tangan yang gemetar sedikit. Hangatnya menembus telapak. Aku yang dulu datang dengan kamera siap membongkar penindasan, sekarang berdiri menerima makanan dari tangan warga yang katanya ditindas. Helikopter mendarat. Angin rotor menerbangkan lumpur dan daun kering. Kapten Rahmat menjabat tanganku erat. Hati-hati di perjalanan, Mas. Kalau ada waktu, datang lagi. Bukan sebagai teknisi, tapi sebagai teman. Aku naik ke helikopter. Dari jendela, aku melihat mereka melambai. Sandal jepit, seragam loreng yang sederhana, Honda Beat yang parkir di pinggir, dan emak-emak dengan daster murah yang masih berdiri di warung kecil. Pos itu semakin kecil saat helikopter naik. Pegunungan Intan Jaya terbentang di bawah, kabut masih menyelimuti lembah-lembahnya. Di dalam helikopter, aku diam saja. Pilot bertanya kabar. Aku jawab pendek. Pikiranku kembali ke semua yang kulihat selama berminggu-minggu terjebak. Bukan cerita heroik besar, tapi hal-hal kecil yang menyusun kehidupan di sini. Cara prajurit TNI memakai tali rafia untuk mengikat barang di motor agar tidak jatuh di tanjakan curam. Cara sabun batang kecil itu dipotong tipis supaya tahan lama untuk cuci luka dan pakaian. Cara daster Rp30.000 tetap dipakai dengan bangga meski sudah pudar. Dan cara warga Papua memilih memberi ubi rebus daripada ketakutan. Aku mengeluarkan buku catatanku. Tulisan tanganku sudah penuh halaman. Aku baca ulang. Bukan untuk membuktikan sesuatu ke dunia, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa realita tidak sesederhana headline. Saat helikopter mendarat di base lebih aman, rekan-rekanku sudah menunggu. Mereka memelukku, tanya macam-macam. Aku jawab dengan kalimat yang hati-hati. Aku baik, tapi ceritanya panjang, bukan seperti yang kalian kira. Malam itu di mes ekspat, aku duduk sendirian dengan secangkir kopi. Kopi itu terasa biasa. Tidak seperti kopi pahit di pos pegunungan yang dibuat emak-emak dengan panci aluminium. Aku ambil ponsel, buka galeri. Foto-foto yang sempat kuambil diam-diam. Pratu Joko mendorong motor di lumpur. Kapten Rahmat membersihkan luka anak dengan kain robek.
Ibu Papua tersenyum sambil memberikan pisang goreng. Aku tidak lagi merasa marah pada narasi lama. Aku hanya merasa bodoh karena terlalu mudah percaya tanpa pernah melihat dari dalam. Indonesia bukan negara sempurna. Konflik di Papua rumit. Ada korban di segala pihak. Tapi di tengah itu semua, ada sistem yang berusaha berjalan dengan apa yang ada. Logistik motor kecil, pengorbanan prajurit biasa, kebaikan warga sehari-hari. Aku mengirim pesan ke Kapten Rahmat lewat nomor yang diberikan. Terima kasih. Aku belajar banyak. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Balasannya singkat. Kembali ke sini kapan saja, Mas. Pintu selalu terbuka. Aku tersenyum tipis di kegelapan kamar. Prasangka yang kubawa dari Australia sudah hancur. Yang tersisa adalah hormat yang tumbuh pelan terhadap orang-orang yang menjaga negeri ini dengan cara mereka sendiri. Keras, sederhana, dan penuh harapan kecil di setiap hari. Besok aku akan pulang ke Perth. Tapi bagian dari hatiku tetap tertinggal di pegunungan Intan Jaya. Di antara lumpur, sandal jepit, dan senyum daster murah yang tak pernah pudar. Beberapa minggu setelah evakuasi, aku sudah kembali ke rutinitas di Perth. Hangar helikopter yang bersih, kopi latte yang mahal, dan obrolan rekan kerja yang selalu sama. Tapi aku berubah. Setiap pagi saat memeriksa mesin Bell 4 Suat 2 baru, aku teringat generator tua di pos Intan Jaya yang kuperbaiki pakai kabel bekas. Setiap kali melihat sepatu boot mahal di kakiku, aku ingat sandal jepit bolong yang setia menemani prajurit TNI melewati lumpur setinggi lutut. Aku tidak langsung bercerita ke semua orang. Awalnya hanya catatan pribadi yang semakin tebal. Lalu suatu malam, aku duduk di depan laptop dan mulai menulis email panjang ke teman-teman ekspat yang dulu sering diskusi soal Papua. Bukan ceramah, bukan pembelaan. Hanya detail-detail kecil yang kualami. Aku tulis tentang Honda Beat yang membawa lemari es obat melewati tanjakan curam. Tentang sabun batang yang dipotong tipis untuk cuci luka anak Papua. Tentang daster 30.000 yang tetap dipakai emak-emak tentara dan warga dengan bangga. Tentang prajurit yang meninggalkan keluarga di Jawa atau Sulawesi untuk menjaga desa-desa di pegunungan. Bukan dengan senjata semata, tapi dengan beras, obat, dan kesabaran menghadapi medan yang ganas. Beberapa teman membalas dengan ragu. Kau terlalu dekat dengan mereka. Yang lain diam saja. Tapi ada juga yang bertanya lebih dalam. Aku jawab dengan sabar. Aku tidak bilang semuanya sempurna. Konflik itu nyata dan rumit. Tapi yang kulihat bukan penindasan sepihak. Yang kulihat adalah manusia biasa yang berusaha menjaga kehidupan sehari-hari di tengah tembakan dan kabut. Lambat laun, ceritaku menyebar pelan di kalangan teknisi dan kontraktor yang pernah bekerja di Papua. Beberapa dari mereka mulai bertanya, bagaimana caranya mereka bertahan dengan peralatan seminim itu? Aku jawab dengan senyum. Dengan apa yang ada? Dengan hati yang tetap mau bekerja. Suatu hari, aku mendapat pesan dari Kapten Rahmat. Foto sederhana. Anak yang dulu kakinya bengkak sudah berlari kecil di depan pos. Di belakangnya, Honda Beat parkir dengan muatan beras baru. Terima kasih obatnya masih sampai, tulisnya. Anak ini sekarang suka bantu angkat barang. Aku balas dengan foto sepatu botku yang sekarang selalu kuingat untuk tidak sombong. Saya yang harus berterima kasih. Saya pulang dengan mata baru. Kini, setiap kali ada berita tentang Papua di televisi Australia, aku tidak langsung marah atau percaya begitu saja. Aku ingat angin pegunungan yang menusuk, suara sandal jepit di lumpur, aroma pisang goreng dari warung emak-emak, dan senyum lelah prajurit TNI yang tetap menjaga harapan di tengah kabut tebal. Indonesia bukan negeri dongeng. Tapi di tengah segala kekurangan dan konflik yang ada kehidupan yang terus berjalan dengan cara yang paling nyata. Sederhana, keras kepala, dan penuh kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pencarian popularitas. Orang-orang seperti Kapten Rahmat,
Ratu Joko, emak-emak dengan daster murah, dan warga Papua yang memilih damai, mereka adalah yang menjaga negeri ini tetap berdiri. Aku, seorang teknisi helikopter Australia yang dulu penuh prasangka, kini hanya bisa tersenyum pelan setiap mengingat pengalaman itu. Hidup di pegunungan Intan Jaya